Rumah Hantu. Sekarang kau sudah siap? Wow, aku terlihat seperti joker sungguhan. Wah, aku terlihat seperti joker sungguhan. Kami tidak diragukan lagi. Ayo pergi ke pesta sekarang. Semoga harimu menyenangkan. Wow, akhirnya kita selesai untuk hari ini. Choco, apa yang akan kau lakukan hari ini untuk Halloween? Ya, mungkin nonton film horor di rumah. Bagaimana denganmu? Aku akan berdandan dan kemudian melakukan trick or treat dengan cheese. Terdengar menyenangkan. Will, Choco, ayo pergi ke taman hiburan bersama-sama. Denganmu, Tuan. Tidak, terima kasih. Tolong ikutlah denganku. Aku ingin pergi ke taman hiburan pada Halloween sepanjang hidupku. Tapi aku memilih cheese untuk Aku nanti belikan sekotak permen. seluruh kotak, Tuan. Kalau begitu aku akan pulang. Aku akan memberimu hari libur. Oh, aku ikut. Aku akan memberikan semua yang kalian inginkan. Jadi ikutlah denganku ya. Aku juga ikut. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Sangat menyenangkan. Tuan Brett, ini sangat keren. Benar, Will. Lihat apa yang aku katakan ya. Aku berhenti mengulur-ngulur waktu dan cobalah beberapa wahana. Ayo pergi. Hai. Tolong lepaskan aku. Kau tidak boleh melewatkan wahana semacam itu di taman hiburan. Itu akan merugikanmu. Sama sekali tidak. Aku siap untuk yang lebih menakutkan. Lihat ke sana. Hah? Rumah hantu. Sepertinya kita tidak perlu mencoba yang Ayo. itu. Tapi kenapa tidak ada orang di sekitar sini? Aku tahu kan, mungkin seseram itu. Ayo cepat masuk. Kenapa seram sekali ya? Hantu bisa muncul kapan saja. Menjauhlah dariku. Aduh. Ini ruang apa? Ini peti mati. Penakut. Hei, vampir tidak akan muncul dari sana kan? Tolong jangan keluar. Jangan keluar, tolong. Apa ini? Ini adalah Kau vampir. tidak punya riasan seperti vampir. Maafkan aku. Ada apa dengan dia? Aku tidak tahu. Ini adalah laboratorium. Tuan Brett, coba lihat itu. Ada sesuatu. Tolong biarkan kami pergi. Tolong beritahu kami. Apa-apaan ini? Dia hanya cupcake biasa. Jadi, Anda bukan Frankenstein kan? Rumah hantu macam apa yang ceroboh seperti ini? Semoga beruntung ya. Tunggu dulu, ini kuburan kan? Kerangka mungkin melompat keluar dari sini. Tuan Brett! Ayo bangun, lihatlah. Tuan Brett, kau tidak apa-apa? Apa? Kau tidak memakai riasan? Dia tidak terlihat mati. Kalian tidak takut ya? Maafkan aku. Ya ampun. Tuan Ini Brett, sangat tunggu membosankan. aku. Kamar macam apa lagi ini? Oh, ada TV di sini. Tuan Brett, TV-nya menyala sendiri. Kenapa ada sumur di TV? Dari sumur. Sesuatu akan datang. Jangan datang, jangan mendekatiku. Tuan Brett, Will, perhatikan baik-baik. Tolong bantu aku, rambutku. Satu, dua, tiga. tiga.
apa kau baik-baik saja? Ya, terima kasih. Wow, rambutmu bersinar. Di mana kau merawat rambutmu? Aku biasa ke Tuan Brett Barbershop. Apa ini? Aku membayar banyak uang untuk ini, tapi tidak ada hantu yang memakai riasan. Apa ini? Cara kalian berbisnis? Tenanglah, jangan marah-marah begitu, Tuan. Permisi. Kami tahu kalian kecewa. Maaf. Kami ini sedang siaga untuk festival Halloween. Tapi penata rias mengalami kecelakaan di jalan. Itu sebabnya kami tidak memakai riasan. Kami ini sebenarnya ingin membuat kenangan yang indah untuk semua orang. Ditutup. Dan kita mungkin akan diberhentikan. Oh tidak, aku benar-benar hancur. Benar hancur. Oh, aduh, miris sekali. Ya, aku tahu. Ya. Tuan Brett, kenapa kau tidak menghias mereka menjadi hantu Halloween? Aku? Aku memohon Tuan Brett, tolong bantu kami. Kau seorang tukang cukur terkenal. Aku yakin kau bisa membuat kami terlihat menakutkan. Ayolah. Oh, tidak mungkin. Di sini tidak ada bahannya. Jangan khawatir tentang bahan, Tuan. Di dapur sang penyihir, krim, buah-buahan, sirup, semuanya tidak terbatas. Kalau begitu haruskah aku mulai sekarang? Aku tahu kau akan melakukannya untuk mereka, Tuan. Tuan Brett, Tuan Brett. Vampir pasti berkulit pucat kan? Dan bibir harus diwarnai merah cerah dengan saus. Gambar rambut dengan sirup coklat. Tambahkan beberapa tanduk runcing seperti ini. Vampir dan Frankenstein dikenal dengan kulitnya yang hijau. Gambar rambut dengan selai coklat. Gambarlah beberapa bekas luka dengan sirup coklat. Hancurkan kerupuk berbentuk tulang menjadi 2. Hai, tambahkan di kepala. Dan kemudian kau menjadi Frankenstein. Membuat kerangka itu sederhana. Semprotkan banyak krim putih di atas kepala. Gambarlah mata hitam pekat, lubang hidung yang menakutkan, dan senyum yang membangkitkan rambut. Ini hantu kerangka. Tidak ada penyihir, ya tidak ada Halloween. Mari kita membuat topi dengan kue. Taruh krim di atasnya. Dan taburi coklat chip. Wah. Oleskan blueberry pada bibir. Di sini kita memiliki penyihir Halloween. Seperti hantu sungguhan. Sekarang semua orang pasti akan ketakutan. Tuan Brett, kami ucapkan terima kasih. Aku bisa berkonsentrasi pada peranku sekarang. Itu bukan apa-apa. Sekarang buatlah Halloween semua orang menjadi sangat spesial. Ya. Semoga Sampai berhasil. jumpa semuanya. Tunjukkan kemampuan kalian. Hati-hati ya. Terima kasih. Wah. Wow, sekali lagi kau menyelamatkan hari ini, Tuan Brett. Sekarang mereka tidak akan kehilangan pekerjaannya. Tunggu, mereka tidak membayar kita untuk make up-nya. Harus kembali ke sana. Hei kau, kenapa kau keluar dari sana? Kami merias wajah seram untuk para hantu di rumah hantu. Apa maksudmu? Tidak ada orang di dalam sana. Tapi para aktor ada di sana. Tidak mungkin. Para aktor belum datang sekarang. Dan rumah hantu ini ditutup saat Halloween. Itu sungguh menyebalkan. Berita terkini. Hari ini sebuah bis dalam perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas. Pemeran yang bekerja di rumah hantu di Bakery Land ada di bis. Dan sekarang mereka sedang dilarikan ke rumah sakit. Tunggu, mereka terlihat persis sama dengan yang kita temui di rumah hantu. Iya kan? Lalu makanan panggang yang kita lihat. Hantu sungguhan. Kenapa mereka tiba-tiba lari? Apa yang mereka lihat di dalam sana? Pernikahan Putri Cake. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kau gunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastard terbaik dihias dengan yogurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan, stroberi raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu
tidak berlebihan kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jadi lakukan benar. Hei kau. Oh, iya. Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu? Lakukan lebih keras. Baik, Yang Mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco? Iya. Tenggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Tidak enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Pelayanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akan kuadukan pada ibuku. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Kurasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mantan kekasihku, aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih. Iya, ya sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangan saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Istana Sugan. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya, memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya, terutama putri. Dan kami putus. Kurang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias gadis ini sekarang juga. Ya benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah. Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekan. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putri. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nak, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik. Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta, tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Dan meringue. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikinya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya mulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Iya, dan ini jauh lebih baik daripada Itu sebelumnya. benar-benar cocok untukmu. Kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan.
Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Dah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Kurasa Putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Dia bisa menjebloskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh ya ampun. Siapa itu? Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada Putri. Diam. Siapa itu? Wah. Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu, apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih, apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau. Tidak, Aku juga. Sini berikan. Berikan nomor teleponmu ya. Apa kau ada dalam notebook? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Aku lebih istimewa. Dia sangat cantik. Sebaiknya Ayolah, Nona. bicarakan tentang aku. Berapa nomormu, Nona? Ini hariku. Semua ini salahmu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Boleh aku minta nomor Tidak. teleponmu? Tolong, maafkan aku yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayo berikan. Ayolah. Jaga rambut saya. Wah, lihat itu. Halo semuanya. Hadirin sekalian, aku akan jadi pembawa acara untuk hari ini. Kroesa. Sambutlah dua tamu kita dan kulkas mereka. Di Take Care of My Hair, kami menata rambut Anda hanya dengan bahan-bahan dasar. Dua tukang cukur kami akan menciptakan tampilan yang luar biasa untuk tamu kita. Mendekati 99 kemenangan, tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brad. Dan sekarang penantangnya, Nyonya Donat Hairdresser datang untuk mempromosikan tokonya. Jadi kau punya waktu 10 menit untuk menata rambut mereka. Itu luar biasa. Dia selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang kupikirkan? Pemenang hari ini adalah tukang cukur jenius Tuan Brad. Tuan Brad. Tuan Brad menang lagi. Lihat ini. Peringkat kita terus merosot karena Tuan Brad menang terus. Kenapa menonton acara kami jika Tuan Brad terus saja menang? Jika peringkat kita terus turun, acara kita akan dibatalkan. Jadi kau meningkatkan peringkatmu ya? Aku punya rencana sempurna untukmu. Tuan Brad, jika hari ini kau menang, mari kita berpesta. Ini akan jadi 100 kemenangan. Aku tidak suka pesta. Menang itu membosankan. Pertanda buruk apa ini? Hari ini adalah episode spesial Take Care of My Hair ke-100. Dengan hampir 100 kemenangan, sang tukang cukur jenius, Tuan Brad. Penantangnya yang akan mencoba mengakhiri kemenangan beruntun Tuan Brad. Ini episode spesial. Tantangan mereka akan sulit. Dan di sini untuk mengalahkan Tuan Brad, tukang cukur pencabut nyawa, Tuan Potato Chip. Pencabut nyawa datang. Karena dia menghabisi gaya rambut semua orang, kurasa memang begitu. Potato Chip, ini akan sangat mudah. Aku jauh lebih baik dalam menata rambut daripada Tuan Potato Chip. Jangan menertawakanku. Dengar prajurit, bersiaplah karena hari ini kau akan kalah. Apa itu? Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Sekarang, mari temui tamu kita yang akan mendapat perawatan rambut hari ini. Tamu Tuan Potato Chip adalah CEO Bun Isney, sebuah perusahaan film elit Bun Iger. Bun Iger adalah orang terkaya yang tinggal di Bakery Town. Miliarder yang membuat acara Donat Ranger. Tuan Bun Iger, bagaimana rasanya berada di acara Take Care of My Hair?
Aku punya banyak bahan premium di kulkasku. Seharusnya membantu tukang cukur. Aku bersemangat rambutku akan ditata. Ayolah, tunjukkanlah kepada penonton kita ada apa saja di lemari es Tuan Iger. Oh ya ampun, ukuran kulkas ini sangat besar. Penuh dengan bahan-bahan premium. Aku berharap rambutku tahu seperti apa rasanya. Tentunya, sebagai orang terkaya di Bakery Town, kau pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Di rumahku ada banyak sekali kulkas, tapi hari ini aku hanya bawa yang ini. Ayo, buat apa dia butuh semua bahan premium itu? Jangan terlalu sibuk soal hal ini. Masih banyak hal lain yang menanti. Dan sekarang, haruskah kita temui tamu Tuan Brett untuk hari ini? Jika kau bersedia, naiklah ke panggung. Oh ya ampun. Itu tidak adil. Bukan roti ini. Orang termiskin di Bakery Town, perkenalkan Tuan Baker Brett. Aku sangat senang. Apa? Dia seorang pengemis, ini tidak adil. Tenang saja, jika kau hebat, siapapun tamumu tidak masalah. Ya, mari kita lihat kulkas Tuan Baker Brett. Apa kita harus lihat dalamnya? Apa-apaan ini? Semua bahannya benar-benar busuk. Bukankah ini sungguh tidak adil? Ya, tebak siapa yang akan menang. Oh, ini bau. Tuan Brett akan kalah. Oh, luar biasa. Peringkat TV kami sangat tinggi. Kaviar premium, saffron dari Iran, hati angsa, dan truffle. Aku punya begitu banyak pilihan bahan yang sangat bagus. Kompetisi ini palsu. Apa yang bisa kulakukan dengan tomat busuk dan blueberry busuk ini? Tidak, apa mungkin dia? Bukankah dia pesulap terkenal di dunia? Jean-Pierre Claude yang hebat. Dia menghilang dari kehidupan publik, tapi ternyata itu dia. Wow. Apa? Kenapa Bigger Brett itu begitu pandai menyulap? Apa kau ini adalah pesulap legendaris Jean-Pierre Claude? Ya, kau benar. Aku Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude! Sulit dipercaya kau ada di hadapanku. Tapi kenapa kau bisa jadi pengemis, Tuan? Dulu, aku pemain paling berbakat di Bakery Circus. Aku sangat populer dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah virus Cornfit yang mengerikan menyerang Bakery Town, semua pertunjukan kami dibatalkan dan kami semua kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan aku tidak berani menghadap keluargaku. Jadi aku pergi. Sejak itu aku menjadi tunawisma dan benar-benar tersesat. Ternyata pemain sirkus legendaris ini seorang tunawisma. Sangat mengerikan. Virus Cornfit jahat. Akankah aku bersatu kembali dengan istri dan anak tersayangku? Iya, tentu saja. Karena tukang cukur jenius itu akan mengubah penampilanmu. Apa kau serius? Aku sangat merindukan istri dan anakku. Tuan Brett, bantulah Claude bertemu keluarganya sekarang. Itu adalah tugasmu. Tuan Brett, kau selalu mengeluh tidak bisa melakukan apapun, kan? Tuan Brett, semua orang di sini mengandalkan bantuanmu. Aku ingin kembali. Mari kita coba. Pemirsa, pertunjukan akan segera dimulai. Sekarang menata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahannya begitu banyak. Sepertinya krim segar yang terbuat dari susu organik pilihan bagus. Dan kerang abalon untuk di atasnya. Sekarang kaviar dan kunyit berkualitas tinggi. Beri sentuhan akhir dengan sedikit butiran emas. Aku benar-benar lebih mendahului tren. Mereka menyadari bakatku yang luar biasa. Ada apa ini? Wah, hanya
dengan beberapa rumput laut, blueberry busuk, dan juga tomat. Lagi-lagi Tuan Brett berhasil menang. Wow, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau benar-benar hebat, Tuan Brett. Wow, Tuan Brett hebat. Ini benar-benar diriku. Tuan Brett, terima kasih atas perubahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Lupakan masa lalumu dan mulailah hidup baru. Sama seperti bahan-bahan itu. Aku ingin tampil lagi di atas panggung dan mengajak istri dan anakku menonton pertunjukanku. Kau akan baik-baik saja. Hari ini kau benar-benar menginspirasiku, Tuan Jean-Pierre. Dalam pekerjaanku, aku butuh aktor sepertimu yang telah mengatasi kesulitan. Apa? Baru-baru ini kami telah mengembangkan film tentang badut. Judulnya adalah Lelucon. Tuan Cloud, maukah kau memainkan peran utamanya? Aku sebagai pemeran utama? Ini kesempatanmu, dan itu tawaran bagus. Katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Iya, itu akan jadi kehormatan bagiku. Hore, dan Tuan Brett meraih trofi kemenangannya yang ke-100. Tuan Popcorn sangat senang dengan peringkat tertingginya. Tuan Potato Chips memutuskan akan membuat keributan dan ini tidak adil. diusir oleh satpam. Aku tidak terima keadilan. Dan hari ini kami membeli tiket untuk menonton Jean-Pierre di bioskop. Jadi, kau ingin mendengar lelucon? Kupikir hidupku ini menyedihkan. Tapi ternyata kehidupanku memiliki akhir yang bahagia. Tiga kue beras. Selamat malam, Tuan Sampai Brett. jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brett. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Oh. Wow, 50 sen? Beruntung sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamenya? 50 sen, 50 Hai, sen. Brett. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat onar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelangganku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Apa kau mencoba melenyapkanku? Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku saja hampir terjatuh. Aku akan membalasmu. Keluarkan aku dari sini. Tidak, aku memaafkanmu. Keluarkan aku sekarang, ku mohon. Selamat pagi. Selamat Tuan pagi. Brett. Kubuatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Will. Will? Kau ingin meracuni aku ya? Oh, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Tunggu, ingat-ingat dulu. Mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang mau melenyapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan Brett terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa itu? Tokonya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan Brett benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras. Ahli pedang Beksolgi. Aku muridnya Master Sir, petarung tangan kosong, Garak Toh. Aku dari klan beras Capsal. Burung
Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini. Omong kosong apa? Kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akan kukatakan padamu saat kau sudah di neraka. Brett, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu kan? Kalau begitu akan kau keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bakery Town. Tidak heran kenapa kau dikenal sebagai dewanya pedang. Hei, ayo kita mulai. Menyakiti gadis lemah bertentangan dengan keyakinan. Berhenti bicara dan ayo bertarung dasar tongkat. Apa tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang gadis. Sebuah tongkat. Kau bilang apa? Tuan Brett dan Choco butuh bantuan. Hei, Susu. Kau mau bermain denganku? Apa yang akan kita mainkan? Games? Mainan? Bukan itu. Duri beracun. Seseorang tolong aku! Kenapa kau melakukan ini padaku? Tenang saja, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin, aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah. Hanya bantalan tinjuku. Apa? Benar-benar mudah. Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong di mana Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekati aku! Dasar susuku! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuan Brett, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas dendam padamu. Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguette? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkanmu. Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut. Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras menderita dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brett, dasar kau. Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat. Memang benar, itu pasti. Tuan Brett, kau yang terbaik! Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko Mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tamatlah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa berubah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Backsolving. Will, ambilkan biskuit coklat dan biskuit susu. Ya, Tuan. Ini dia, silakan. Letakkan biskuit coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendam sepotong kue susu dalam selai coklat dan tempelkan tepat di sini. Lalu mendapatkan mahkota raja. Wow, ya ampun. Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja.
saja. Sekarang untuk garai teok yang panjang. Aha! Apa yang kau lakukan? Buat topi dengan coklat, tempel pretzelnya di sini, mata, hidung, bibir, lalu kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsal teok. Taruh coklat dan krim kocok di atasnya. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Tara! Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan pipi merona dengan selai stroberi. Ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brett, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa, itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku ya. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kami kue beras akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Silakan datang kembali. Oh, lihat itu. Kelihatannya Coba lihat ini. Aku belum pernah melihat kue beras semanis ini. Kau harus datang ke sini lebih sering. Tentu saja. Oh. Well, jadi bread. Master Brett, maafkan aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Will, tolong selesaikan Siapa? rambutamu ini. Aku? Apa Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penata rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat, ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku, Bu. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepalaku memakai tatanan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga, Mir. Silakan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Master Brett. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Wah, Ini yang luar biasa. Master Brett selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku Joko juga. bisa membantu kalian membuat janji. Hari yang melelahkan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Kumohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brett. Tempat apa ini? Hai. Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu, datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan. Bicara yang keras, nah aku ini sudah tua, aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Master Brett amat ahli menata rambut dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brett? Bukan, tunggu. Aku ingin sehebat Brett. Kau ingin jadi Brett ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Hihu. Sama-sama, aku dulu. Bukan itu yang aku minta. Ya ampun, itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Choco. Pagi, Will. Tunggu dulu, apa Master Brett sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Hah? Atapnya? Will, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brett, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brett, Will, astaga,
Bos dan rekan kerjaku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Joko, aku ada di mana? Master Brett, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari kau dan Will jatuh cukup jauh. Kau aneh sekali. Aku Will. Kenapa suaraku jadi seperti ini? Kenapa aku seperti Master Brett? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu, aku bukan Master Brett. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Choco percaya bahwa ini adalah aku. Aha, Choco, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Brett yang buat toiletnya tersumbat. Dan kau menyebut dia Stroke My Brett karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua garing yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, aku percaya padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Brett bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Sepertinya begitu. Hebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Aku Brett? tidak mau jadi roti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Brett itu jauh lebih tua dari usia menengah. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Jangan Brett? katakan hal seperti itu. Hai Master Brett, senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Iya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu. Oh ya ampun, Master Brett, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana ini? Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brett. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brett, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Brett, tapi aku harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana? Apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini padaku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Brett. Kau yang terbaik. Wah, dia kelihatan seperti rusa dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Kau hebat. Aku rasa kalau Master Brett yang melakukannya pasti berhasil. Apa kabar Twisties? Aku di sini bersama pelopor fashion satu-satunya, Master Brett. Hey Brett, tata rambutku juga yo. Hey. Wah, rebahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Brett Barbershop kalau kalian ingin gaya baru juga. Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brett sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brett mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Luar biasa. Karena sekarang aku jadi Master Brett, tidak akan ada yang berpikir kalau gayaku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar, Master Brett pasti akan bangun. Brett Barbershop. Ya, aku mengerti. Joko, pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku menata rambut ratu. Tapi bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja. Yang mulia tampak megah, bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang diizinkan pulang hari ini. Oh, aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara langsung. Menayangkan tatanan rambut benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu, kembalilah. Aku dengar Ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak
ada yang lebih baik terjadi. Bagus. Iya. Harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa Ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow, sekali lagi Brett berhasil menciptakan sesuatu yang begitu baru dan menarik. Ya, ternyata sangat mirip kan? Ibu, kenapa ada kotoran di atas kepala Ratu? Itu kotoran raksasa. Diam ya, kamu tidur di penjara ya. Apa? Kotoran? Oh, itu kelihatan seperti kotoran kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan lalatnya di atas. Ibu mohon diamlah sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Oh, ditambah lagi mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran, rambut kotoran. Rambut kotoran. Rambut kotoran Ratu Kerajaan. Beraninya mereka berkata seperti itu. Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah riwayatmu. Seret si pengkhianat ini. Bawa dia ke penjara bawah tanah sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Kembali. Hei, Kembali. berhenti. Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat, Ratu itu serat. Permisi, cepat dikit. Will, kau berhasil melakukannya kali ini. Berpura-pura menjadi aku. Tunggu. Aha. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? Kau lagi. Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi Master Brett akan terasa luar biasa, tapi aku malah memperburuk keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat, dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya, tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaranmu, nak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peri Pangsit. Master Brett, kau baik-baik saja? Brett, Choco, ini aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi? Iya, ngomong-ngomong, kemana Master Brett pergi? Ya, Master Brett. Sudah ya. cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara bawah tanah selama hidupnya. Woi, kenapa aku? Kalian salah tangkap. Hei, bukakan ini, buka pintunya, tolong.